Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana sih cara bikin website yang gampang. Nah, kali ini aku mau membuat website menggunakan WordPress. Dimana WordPress ini merupakan salah satu dari CMS, yaitu Content Management System. Jadi untuk CMS itu sendiri itu terdiri dari banyak banget software gitu, ada WordPress, ada PrestaShop, ada Drupal, ada Joomla, dan lain-lain. Kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian yang pakai WordPress. Jadi untuk WordPress ini sudah banyak banget digunain untuk pengguna internet juga, itu rata-rata memang menggunakan WordPress. Selain menggunakan bahasa pemrograman sendiri, itu juga ada yang memanfaatkan CMS ini. Nah, oke, langsung saja. Kalau kita mau membuat website kayak gini, misal di sini ada sanitablog.com, itu tentu kita harus memiliki dua hal, yaitu hosting dan domain. Yang pertama, hosting itu digunain untuk tempat untuk penyimpanan data-data kita yang ada pada website. Jadi dengan hosting ini nanti file-file atau konten-konten website kita itu bisa kita taruh ke hosting yang kemudian bisa diakses melalui internet. Kemudian ini ada domain. Jadi domain ini untuk nama website kita nantinya. Domain itu pada dasarnya itu alamat kita agar bisa ditemukan di search engine. Jadi untuk kali ini contohnya ini untuk domainku itu sanitablog.com. Untuk domain itu sendiri itu ada beberapa ekstensi ya teman-teman. Jadi nggak cuma .com, di sini ada banyak banget pilihannya. Ada .com, ada .net, .org, .biz, .info, dan lain-lain, masih banyak. Itu tentu kita kalau misal mau bikin website itu kita harus sewa atau beli domain dan beli hosting. Jadi untuk kali ini aku bikin websitenya itu aku ordernya itu di indowebsite.co.id. Itu aku beli web hosting. Di sini tersedia banyak banget paket ya, kalian tinggal sesuaiin aja sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari yang 1 GB storage-nya, ada yang 3 GB, ada yang 6, dan ada juga paket corporate. Tapi bagi kalian kalau yang masih pemula itu kalian bisa order yang paket new student maupun pro. Terus untuk domainnya itu juga kalian juga bisa order. Di Indo website ini juga menyediakan. Nah, kalau misal kita udah order, kemudian kita dikasih detail akun hosting, yang mana detail akun hosting ini digunakan untuk login ke cPanel atau control panel, yang mana cPanelnya ini digunakan untuk memanage semua isi atau konten yang ada di dalam website kita. Itu kita bisa memanagenya melalui cPanel. Nah, sekarang aku mau login dulu ke akun cPanelku. Di sini aku domainnya nita.my.id. Aku langsung aja tulis username-nya, kemudian password-nya. Nah, kalau udah berhasil login, ini tampilannya kurang lebih kayak gini. Di sini ada beberapa fitur. Ada email, itu untuk pembuatan akun email. Ada backup, ini untuk file backup harian maupun bulanan. Terus ada file manager. Di dalam file manager ini adalah tempat-tempat website kita ditaruh. Biasanya ada yang di public HTML maupun di file subdomainnya. Kemudian di sini juga kalau misal kalian mau
membuat website menggunakan database, itu juga kalian bisa memanfaatkan fitur PHPMyAdmin ini. Terus di sini juga ada di bagian fitur domain ini ada subdomain, add-on, dan lain-lain. Jadi untuk subdomain ini misal kita memiliki email utama, domain utama misal nita.my.id, kemudian kita mau membuat link lain tapi masih berhubungan dengan website kita, itu kita bisa menggunakan fitur subdomain. Kemudian untuk WordPress-nya itu kita bisa langsung searching aja WordPress. Nih, kemudian kita klik WordPress ini, atau kita ke Softaculous. Jadi ini Softaculous ini berisi berbagai macam CMS. Ada WordPress, ada untuk portal kayak portal berita gitu, ada Drupal, ada PrestaShop untuk e-commerce-nya, terus ada Magento, dan masih banyak lainnya. Nah, kali ini aku mau, sebelum aku install WordPress-nya, itu aku mau bikin subdomainnya terlebih dahulu, dikarenakan nanti untuk website yang aku contohin nanti aku taruh di link lain atau bukan di domain utama, itu aku perlu bikin subdomainnya terlebih dahulu. Kita langsung aja searching subdomain, kemudian kita klik. Di sini misal aku mau bikin project website, kemudian kita klik create aja. Nah, kalau udah berhasil, ini akan muncul kayak notifikasi atau message kayak gini. Kemudian kita go back aja, terus kita searching. Tadi aku bikinnya itu project website. Nah, ini untuk subdomainku, dikarenakan untuk domain utamanya ini aku pakai, jadi aku bikin websitenya itu di subdomainnya aja. Aku akses dulu. Jadi kalau pas kita akses ini kan masih kosong ya, soalnya kita belum ngisi atau install apa-apa di dalamnya. Terus kita langsung klik aja di dokumen rootnya. Pada dasarnya untuk dokumen rootnya itu di home, terus di project website nita.my.id. Jadi nanti untuk websiteku itu semua file-file atau hasil installnya itu akan tersimpannya di sini. Nah, kalau udah kita balik lagi ke halaman utamanya, kemudian kita langsung ke Softaculous-nya, kita langsung aja install WordPress-nya, kemudian klik install ini. Nah, di bagian software setup-nya ini kita pilih terlebih dahulu untuk versinya. Di sini kita udah direkomendasiin untuk yang versi terbaru. Terus ini untuk linknya atau WordPress-nya itu nanti mau kita simpan di domain yang mana. Kebetulan kan aku udah bikin subdomain, yaitu project yang tadi, project website utama ID. Kemudian untuk settingnya itu sementara kita abaikan aja, soalnya ini nanti kita bisa settingnya di WordPress, dashboard WordPress-nya nanti.
Kemudian untuk admin akunnya ini ada username dan password, itu nanti yang digunain untuk login ke bagian administratornya, jadi administrator WordPress-nya. Nah ini aku cuma contoh aja, jadi kali ini aku gunain password yang gampang banget bagi kalian. Nanti kalau misal membuat password sesuai dengan keinginan kalian aja, soalnya kalau kayak gini kan pasti tentunya gampang banget dihack. Kemudian ini untuk bahasanya itu kita pilih ada Inggris, ada Arab, Cina dan lain-lain. Ini kita pilih aja Indonesia karena kita orang Indonesia, tentu kita sangat-sangat pintar bahasa Indonesia. Kemudian kita klik install aja. Nah ini tunggu sampai 100%. Nah kalau udah berhasil ini akan muncul tampilan kayak gini. Ini untuk link websitenya. Ini untuk link websitenya kayak gini. Ini nih, jadi ini tadi kan kita udah install WordPress dengan temanya yang default. Jadi kalau kita install WordPress itu otomatis temanya defaultnya ini yang belum kita apa-apain ya, jadi belum kita edit sama sekali. Kemudian untuk link untuk kita edit WordPress-nya itu kita bisa gunain link ini. Nih kita klik aja, yaitu link website /wp admin nih. Nah kalau udah masuk di bagian dashboardnya kayak gini, kita langsung bisa setting. Jadi di sini ada post. Jadi ini post itu biasanya berupa postingan kita itu, misal artikel ya, kayak kalau kita mau ngepost artikel itu kita bisa melalui menu ini. Ini media itu untuk galeri-galeri kayak gambar-gambar kita itu ada di media ini. Terus ini halaman, kalau mau bikin halaman itu lewat sini. Kemudian ini komentar, ini untuk mengetahui, kan biasanya kalau di WordPress itu udah otomatis kayak ada kolom komentar gitu bagi pengguna lain. Kalau misal mau mengomentari blog kita atau artikel kita gitu, nanti akan muncul di sini ada notif gitu kalau misal ada komentar. Terus untuk tampilan ini di sini tampilannya itu ada tema, ini ada sesuaikan itu yang buat kita nanti, buat kita custom. Terus ada widget, ada menu ini untuk navigasinya. Kalau kayak widget itu kayak semacam blok-blok tambahan gitu, bisa berupa postingan terbaru, bisa berupa komentar terbaru, bisa kalender, pokoknya sesuai dengan template-nya aja. Terus ini latar belakang mungkin background ya. Terus ini penyunting tema itu biasanya kalau theme editor. Jadi kalau misal kita ada sesuatu yang berkepentingan yang mengharuskan kita edit di tema ini, itu kita bisa edit di sini. Jadi untuk tema ini berupanya ini kayak nih, jadi script gini. Jadi kalian juga harus hati-hati, jangan sampai asal ngubah, soalnya kalau misal kalian ke edit atau gimana itu kemungkinan tampilan website kalian itu bakalan error gitu kalau misal nggak sesuai. Jadi makanya kita harus hati-hati kalau untuk yang di penyunting tema ini. Terus ini ada plugin. Jadi plugin ini sebenarnya kayak semacam fitur tambahan ya yang bisa kita gunakan pada website. Jadi misal kita mau bikin website yang mana di dalamnya ini mau kita tambahin form kontak. Misal kita sebuah website toko atau company profile, misal pelanggan kita mau menghubungi kita melalui website, itu kita bisa buatkan form. Nah, form ini, untuk komponen form ini itu kita bisa
menambahkannya melalui plugin ini. Jadi untuk pluginnya itu ada macem-macem banget, ada pilihannya juga banyak. Itu kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan aja. Soalnya kalau misal kita kebanyakan install plugin pun sebenarnya juga nggak terlalu bagus, soalnya di samping websitenya yang jadi lemot, itu juga bisa jadi mudah terkena virus kalau menurut aku pribadi sih. Terus kalau untuk yang menu pengguna ini tuh sebenarnya kayak admin role ya. Jadi kalau misal di sini kan kita sebagai administrator, jadi kalau misal kita mau menambah user baru nih misal, tapi bukan sebagai administrator, misal cuma sebagai yang posting aja, jadi cuma admin biasa atau penulis biasa, itu kita bisa nyetingnya di sini. Dan tentu untuk tampilannya pun juga berbeda. Misal kalau kita bisa mengakses semua menu, ini kan lengkap ya, gara-gara kita kan jadi super administrator, jadi kita bisa mengakses menu. Tapi kalau kita misal mau menambahkan user baru, itu dengan role-nya bukan administrator, itu kita bisa ngaturnya di sini. Kemudian ini ada profil, ini profil kita ya itu. Terus ini ada setting sih biasanya. Nah, di sini biasanya ini ada import dan ekspor. Jadi kan biasanya kalau untuk template itu biasanya ada yang dari luar, ada yang template kita downloadnya di sini, ada yang dari sini, tapi ada yang dari luar. Nah, kalau misal kalian mau menggunakan template dari luar, itu kalian bisa menggunakan fitur ini, import. Jadi kalian bisa import tema. Kemudian ini ada setting, ini ada setting umum, ada menulis, membaca, diskusi. Ini paling setting-setting yang umum aja sih. Terus untuk permalink juga ini untuk linknya. Jadi misal nanti kalau misal kita buat postingan, itu linknya mau seperti apa, ataukah biasa ini ada P sama dengan 123 atau tanggal dan namanya. Jadi linknya nanti ada tanggal beserta nama postingannya, atau bulannya, atau juga hanya namanya saja atau nama tulisan. Tapi kalau aku pribadi sih biasanya aku ganti menjadi nama tulisannya, jadi agar selain pendek itu juga jelas. Jadi kalau yang kayak seperti tanggal atau bulan itu menurut aku itu nggak terlalu penting-penting banget. Jadi yang penting mah domain utama dan nama postingannya. Kemudian kita klik simpan perubahan aja. Oke, yang pertama ini kan kita udah defaultnya ini ya, tampilannya udah kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat ini tampilan defaultnya, dan temanya pun sudah terinstall otomatis dari pihak WordPress-nya. Nah, kalau kalian mau ubah, itu kalian bisa langsung ke tampilan, terus kemudian tema. Nah, kebetulan kita udah menggunakan tema ini. Kalau kalian misal mau pilih-pilih tema yang lain, itu kalian langsung klik aja di tambah baru ini. Nih, di sini nih pasti bakalan ada banyak banget pilihan temanya. Nih mulai dari yang e-commerce atau blog atau semacam news gitu, atau lifestyle, pokoknya banyak banget. Nah, kali ini aku mau nyontohin sesuai dengan defaultnya dulu aja. Jadi ini misal kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, ini temanya kita menggunakan 2021. Kemudian kita sesuaikan, nih klik sesuaikan.
Nah, di sini itu bakalan muncul ini untuk previewnya. Kemudian di sini ada beberapa beberapa fitur-fitur atau kayak semacam kita mau ngeditnya tuh itu bisa langsung di sini aja gitu, tanpa melalui dashboard tadi. Kita bisa ke yang bagian customize ini. Jadi yang pertama ini ada identitas situs. Ini ada logo, jadi ini logo website kalian. Misal nih aku ganti logonya jadi ini, aku pilih ini. Kita bisa atur panjang maupun lebarnya, tinggal kita crop aja nih, potong gambar. Kemudian untuk judul situs ini yang tampil di sini nih, yang my blog terus my WordPress blog, tapi aku biasanya nggak pernah aku tampilin soalnya kayak nggak terlalu penting-penting banget kalau menurutku nih. Jadi kalau misal kita tampilin judul situsnya itu biasanya logonya adanya di atas, kemudian diikuti oleh judul situs sama slogannya. Nah kalau misal nggak ditampilin, ini bakalan jadi ke kiri, jadi logonya ke kiri, terus baru diikuti menu-menunya yang di bagian kanan. Terus ini ikon situs atau favicon. Jadi favicon ini nih yang kalau di tab atau di browser itu muncul kayak gini, gambar-gambar kayak gini, itu favicon. Nah kalau misal kita nggak ada faviconnya, otomatis munculnya kayak gini, gambar global kayak gini defaultnya. Tapi kalau kita ubah jadi ini kan mungkin jadi agak-agak menarik gitu nih. Kita langsung crop aja. Nah kemudian kita terbitkan atau publish. Nah kita reload aja untuk tahu nih udah berubah apa belum. Nah tadi logonya udah berubah dan grafikannya juga udah berubah. Kemudian untuk judul situsnya itu juga tadi udah hilang ya, soalnya aku disable. Terus kemudian ini di bagian sini ada warna dan mode gelap. Jadi di sini kan kebetulan untuk warna dasarnya itu kan kayak hijau toska gitu. Nah kalian bisa sesuai dengan selera kalian. Misal pengen yang warna putih atau warna krem gini atau pink, atau pokoknya sesuai selera aja. Kali ini aku defaultnya aja ini. Terus di sini ada gambar latar belakang. Jadi kalau misal kalian mau ngedit backgroundnya itu berupa gambar, misal nih berupa gambar kayak gini, aku contohin. Nih biasanya kayak gini nih. Jadi nanti kayak website kita itu backgroundnya gambar gitu, nggak cuma warna. Itu kalian bisa ngaturnya di gambar latar belakang. Cuma kali ini aku nggak usah aja, jadi kita pakai warna dulu aja. Terus di sini juga ada pada bagian menu ini untuk setting menu-menu yang ada di sini, bisa tambahin maupun hapus kalau yang nggak penting. Terus yang bagian menu sekunder tuh ini, menu sekunder tuh kayak sosial medianya ini. Kalau untuk template ini ya, jadi pada dasarnya untuk WordPress itu sesuai dengan template-nya. Jadi kita template-nya apa, bisa jadi konfigurasinya pun juga berbeda. Terus di sini juga ada widget. Jadi widget itu kayak blok-blok itu. Di sini kita bisa nambahin widget, ada cari, ada post-post terbaru, ada komentar terbaru. Kita juga bisa menambahin, ada banyak banget, ada kalender misalnya. Nah kalau kalender otomatis kayak gini gitu. Terus misal mau ngapus yang lain juga bisa.
Itu ini yang bagian footer ya, kalau yang udah widget sama yang bagian bawah itu footer, tapi kalau untuk yang kayak gininya itu bagian body. Nah, ini ada pengaturan berandanya. Jadi halaman beranda itu halaman home-nya. Ini nanti mau ditampilin apa sih gitu. Nah, kalau ada dua pilihan, ada halaman statis. Jadi halaman statis itu misal halaman home ini mau ditampilin berupa halaman atau berupa halaman pos-pos terbaru. Nah, kali ini aku mau ubah menjadi pos-pos terbaru aja. Jadi biar nanti halamannya agak dinamis. Jadi kalau misal kita habis update artikel, itu otomatis di halaman utama itu langsung ke update gitu untuk artikel-artikel kita yang terbaru. Kemudian ini kutipan ini juga mungkin ini kayak teks penuh apa ringkasan gitu kan ya. Terus ini CSS tambahan. Jadi bagi kalian yang mungkin tahu pemrograman, misal mau mengubah komponen-komponennya kan, selain yang di fiturnya itu kan konfigurasinya ada yang menggunakan CSS tambahan. Jadi kalian juga harus tahu, kalau mau gunain ini kalian harus tahu setidaknya itu tentang CSS dan HTML, itu sintak-sintaknya itu kalian harus tahu. Tapi kalau misal kita nggak tahu ya kita nggak perlu gunain CSS tambahan ini. Jadi kan CSS tambahan ini pada dasarnya misal untuk tampilan WordPress kan pada dasarnya sesuai dengan template ya. Nah, kalau kita pengen kita ubah sesuai keinginan kita gitu, kita bisa menggunakan CSS tambahan ini. Nah, nanti scriptnya bisa kita taruh di sini. Udah, kita klik terbitkan aja. Terus kita kembali ke halaman dashboard. Nah, yang pertama ini kan kita tadi sudah setting yang logo. Nah, kita sekarang mau nyeting bagian menu. Kalau misal kita mau setting bagian menu atau navigasinya itu, kita bisa klik di tampilan kemudian menu. Nah, di sini kan ada nih menu sekunder dan ada menu utama. Kita pilih aja kita mau ngubahnya di menu apa aja. Nih, misal di sini ada beranda, ada tampang, ada bloknya, ada halaman kontak. Nah, kalau kita misal mau nambahin menu nih, itu kita bikin dulu, mau bikin menu yang berupa halaman atau berupa link atau tautan ini nih. Kemudian kita save aja. Yang pertama, misal kita mau bikin halaman baru, kita klik laman kemudian tambah baru. Nah, ini untuk misal halamannya ini apa, misal contoh ya, ini aku hanya contoh. Terus ini untuk teksnya. Jadi di sini tuh ada banyak blok-bloknya, ada paragraf, ada gambar. Kalau misal mau masukin galeri juga bisa, terus kutipan, pokoknya ada banyak banget ini. Nih, kalian juga bisa searching. Kebetulan ini aku cuma mau ngasih contoh untuk pembuatan halamannya. Nah, misal ini, terus kita mau bikin ini ada gambarnya gitu ya. Kita tinggal unggah aja. Kalau misal udah ada di perpustakaan,
di pustaka media ini nih, kita tinggal pilih aja misal gambar ini. Nah gini, gambarnya juga bisa kita edit, mau yang kayak lengkung gitu atau batas atau bingkai nih. Terus ukurannya juga bisa kita sesuaiin, ada yang 100%, ada yang 75, ada yang 50 gitu nih, ini. Terus di laman ini juga ini untuk permalingnya, jadi permaling tuh kayak linknya. Nah di sini juga di bagian gambarnya ini bisa kita atur mau gambarnya seperti apa, ada yang dibingkai atau ada yang sesuai nih, ada yang sesuai dengan gambar aslinya gitu. Terus di sini di bagian laman ini ada permaling, jadi ini permalingnya itu kan tadi udah kita setting, yaitu domain utama dan namanya. Terus ini gambarnya itu bisa kita setting untuk halaman, tapi bisa juga tidak kalau untuk yang gambar ini. Jadi bisa kita atur, bisa kita enggak. Kemudian kita langsung ke ini diskusi, ini bisa izinkan komentar, atau kalau misal kalian mau orang-orang nggak boleh komentar, itu kalian bisa disable aja gitu. Kemudian langsung publish aja. Nah kalau udah publish nih, otomatis halamannya akan otomatis terbuat ya. Jadi ini kebetulan aku halaman contoh, terus ini ada teks, kemudian ada gambarnya. Kemudian gimana sih kalau misal kita mau masukin halaman ke menu ini? Nah selanjutnya kita kembali ke bagian dashboardnya, kemudian ke tampilan, kemudian menu di sini. Nah kita checklist aja yang halaman udah kita buat tadi, kemudian tambahkan ke menu, tinggal gini. Udah deh, kita tinggal simpan menu. Nah kita coba cek ya, nih otomatis halamannya ada nih kayak tentang gini. Ini halaman contoh. Terus kalau kita mau membuat postingan ya, kan kebetulan untuk di halaman home ini kan berisi postingan-postingan kita yang terbaru nih. Nah kalau ini kan masih defaultnya Hello World ini, kita tinggal ke bagian post, kemudian tambah baru, kemudian ini misal aku kasih contoh ya untuk teksnya ini, kemudian ini untuk postingan kita ya. Terus di sini juga ada settingan tipografinya, ada ukuran fontnya itu mau standar atau kecil, normal, dan lain-lain. Terus ini untuk line spacingnya, pengaturan warnanya itu juga kalian bisa nyesuaiin. Huruf awal besar nih bisa diginiin. Biar kelihatan bagus. Kemudian di bagian posting ini
kalian bisa ke sini ke bagian kategori. Misal kalian membuat artikel nih, terus kategorinya mau dikategoriin, misal kategori desain gitu. Kalian tinggal bikin aja nama kategorinya, terus tambahkan kategori, terus tagnya, misal kalian mau bikin tag itu juga bisa. Terus untuk gambarnya, feature image-nya, ini nanti gambar yang bakalan muncul yang mewakili isi artikelnya, jadi kita bisa nguploadnya di sini. Dan udah kita terbitkan saja nih. Kalau udah publish, kita tinggal lihat hasilnya seperti apa nih. Jadi linknya itu domain utama, kemudian judul postingannya seperti ini. Kemudian untuk di halaman berandai juga tentu akan berubah. Jadi di halaman berandai juga terupdate untuk postingan-postingan kita yang terbaru gitu. Terus ini di bagian sini, ini di bagian widgetnya, ini kita bisa menambahkan atau menghapus yang nggak perlu. Itu kita langsung aja kembali ke bagian dashboardnya, kemudian tampilan, kemudian widget. Ini misal post-post terbaru, ini untuk judulnya. Kemudian ini komentar, misal mau dihapus saja. Terus misal kategori, dipasang kategori. Terus mau dipasang gambar juga bisa. Ini sesuai dengan selera aja. Kita lihat. Jadi ini kategorinya bisa. Kategori ini juga ada benar. Jadi kurang lebih kayak gini. Kalau misal biar rapi atau biar sejajar gitu, kalendernya bisa kita hapus aja. Oke, kalau udah di bagian widgetnya, ini widget, terus ini untuk postingannya. Terus kemudian ini untuk sosial media atau menu sekundernya. Di sini kalian bisa editnya melalui ini, tampilan, kemudian menu. Nah, di menu ini kita tinggal pilih yang menu sekunder, dan kita bisa ubah-ubah lagi. Misal ternyata nama menunya bukan Facebook gitu, misal ada menu lain, misal ada privasi polisi misal, itu kalian bisa editnya di sini. Linknya juga bisa disesuaikan sesuai dengan link-link yang kita inginkan. Terus di sini kan di bagian footer ini kan ada tulisan dengan bangga menggunakan WordPress. Ini kita bisa hapus, atau copyrightnya itu kita bisa hapus melalui
text editornya. Jadi ini yang sudah aku bilang tadi, kalau penyunting tema ini sangat-sangat bahaya atau urgent, jadi kita tidak boleh asal menggantinya gitu. Jadi kalau untuk tampilan ini kan, untuk mau ngeganti yang copyright ini kan di bagian footer, kita cari aja yang codingan footer.php. Nah, kalau sudah, kita tinggal ini kan biasanya kita tinggal bisa copy, right? Tinggal kita ganti aja ya, untuk linknya juga bisa kita ganti. Tapi ini kita juga harus benar hati-hati, jangan sampai ada beberapa kesalahan. Soalnya kalau misal kita salah, itu website kita bisa error. Nah, gini. Jadi kalau misal pengen dibuat kayak gini, itu bisa. Belum review di sini. Oke, jadi udah jadi deh sekilas tentang dasar-dasar membuat website yang paling mudah banget. Nah, kalau misal ini di halaman kontak ini kan masih default nih. Kalau misal kalian mau menambahkan plugin atau form gitu, kalian juga bisa di bagian ini, plugin ini. Kebetulan plugin yang terpasang ini belum ada, kita tambahkan aja. Form kontak form 7 aja, ini kontak form yang simple, sederhana, dan mudah digunakan. Install sekarang. Jadi di sini pada dasarnya itu banyak banget plugin-plugin yang bisa kita pasang. Tapi kali ini kita masangnya yang simpel-simpel aja, misal kontak form. Itu kita bisa menggunakan fitur add plugin atau tambah plugin. Nah, kalau udah terpasang, kita aktifkan. Kemudian kita setting. Ini kita edit aja. Ini untuk defaultnya ya. Jadi kalau misal kalian pengen bahasa Indonesia, kita tinggal ganti aja nama, terus email, nomor email, subjek, nama lengkap, terus ini opsional.
Ini untuk formnya. Terus untuk mailnya itu mau kita kirim kemana. Misal kalau untuk set admin email, otomatis itu untuk emailnya itu nanti akan masuk ke admin @project website.nita.myid. Tapi kalau misal kalian pengen masuk ke Gmail, itu kalian bisa langsung nyeting ke akun Gmail kalian. Nah, ini untuk message-nya, ini kan bahasa Inggris, jadi kalian bisa ngubahnya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misal kalian pengen Inggris gini aja, berarti tinggal kita lewatin aja, kemudian kita save. Ini juga bisa, ini juga bisa. Nah, di sini kan ada keterangan copy shortcode dan paste ke bagian postingan atau halaman yang akan kita pasang. Nah, kita copy aja. Kemudian kita tadi mau memasang di halaman kontak. Kita ke halaman, terus kemudian klik semua halaman, terus di halaman kontak ini kita sunting. Nah, dikarenakan kan kita nggak butuh blok ini, kita bisa hapus saja. Hapusnya ini, terus kita form 7, terus kita bisa milih kontak form tadi, atau kita bisa juga menambahkan kode HTML khusus, kemudian kita paste, kemudian kita klik perbarui. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini. Tapi tunggu dulu, kok ini agak berantakan ya. Kita coba di bagian pluginnya tadi, kontak form, kita ke setting, kita edit, kemudian ini atau kalau enggak kita bikin baru aja ini, terus ini nama lengkap, alamat email, subjek, pesan, opsional, kirim. Ini tadi settingannya udah saya jelaskan ya. Kemudian untuk message-nya juga bisa bahasa Inggris, atau kalau kalian mau bisa ubah ke bahasa Indonesia, kemudian kita klik save. Nah, di sini bisa copy paste dengan form ID 35, dan kita edit, dan kita perbarui. Kalau udah perbarui, kita akses lagi. Nah, tampilannya bakal rapi kayak gini. Ini untuk contoh penggunaan plugin. Kemudian kalau misal mau menambah kategori, jadi ini yang dimaksud kategori itu kategori postingan kita ya. Jadi misal contoh, aku mau bikin kategori lagi, misal kategori di sini kan tadi aku udah bikin desain, misal kategori teknologi, misal subnya sesuai aja, terus tinggal tambah kategori. Kalau udah,
Nah, otomatis di sini juga bakal bertambah yang bagian kategorinya. Cuma dikarenakan belum ada artikel yang menggunakan kategori tersebut, maka ini belum muncul. Nah, kita perlu membuat postingannya terlebih dahulu yang menggunakan kategori teknologi gitu. Misal ini kita uji coba. Ini kita add misal galeri. Ini cuma contoh ya. Terus nanti kita tinggal tambahin teks lagi. Kemudian kita setting kategorinya itu teknologi. Terus ini tagnya juga bisa kita setting. Terus ini untuk gambarnya, gambar yang mewakili dari isi postingan kita. Kemudian kita langsung aja ke tampilannya. Nah, ini dia postingan kita yang udah dibuat. Nih, kurang lebih seperti ini. Terus untuk di bagian halaman home juga sama. Nih, ini berisi postingan kita yang udah di publish gitu. Jadi sekarang untuk kategorinya juga bertambah dan postingan terbaru pun juga bertambah. Mungkin sampai sini dulu aja untuk tutorial membuat website menggunakan WordPress. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah. Oke, terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku ini biar aku semakin semangat bikin videonya. See you!